Oke, halo Mas Bro, bertemu lagi dengan saya di channel Cap Imun Moto. Pada video kali ini rencananya itu aku mau jalan ke bank ya, karena kemarin waktu aku keluar kota yo. Jadi aku tuh meh jipuk uang gue bayar etol ya kan. Lah malah ATM ku ki gancet ora iso metu meneh lho. Makane mau sekalian aku uruslah banknya hari ini. Sekalian nanti di jalan aku mau ngebahas tentang apakah All New CBR ini masih sangat layak untuk dibeli di tahun 2022 ini. Jadi nanti kalian bisa dengerin aja penjelasanku sambil kita jalan-jalan yo. Ini agak sedikit mendung. Sebelum itu kita lihat dulu Yuzi bro. Ganteng ya pedaku ya. Manis tenan. Lele. Nak nung jos. Piye seluruh. Padet ya kokpitku ya. Ya wis, langsung mangkat wae lah. Dan ini nanti pembahasannya itu pure dari pendapatku bro. Kurang lebih pemakaian ya 1 tahun lah. Belum sampai 1 tahun aku pakai CBR ini. Dan itu nanti mungkin bisa berguna buat kalian yang mau beli motor ini mas bro. Jadi aku nggak ada campur tangan dari orang lain yo, apalagi berdasarkan review-review itu enggak. Ini pure dari sudut pandang saya sebagai pengguna yo, pengguna motor ini seperti itu. Mendungnya Semarang Sur. Wingi banjir ya, kene. Dek. Ya penak men dinggone iki bar diubah ya seger ngono ketok ya. Oh, monggo. Dan mungkin kita bahas dulu dari yang nggak layaknya dulu. Untuk motor ini dibeli pada tahun 2022 bro. Yang pertama yang menurutku membuat motor ini nggak layak untuk dibeli pada tahun ini itu ada pada bagian gearset bro. Untuk gearsetnya ini sangat ngecrek sekali bro. Kalian harus siap-siap gitu, nanti semisalnya mau beli motor ini kan udah tak omongin semua, rantainya itu ngecrek bro. Aku nggak tahu kenapa, itu berdasarkan juga dari pengalamanku sebelumnya. Waktu aku punya CB Streetfire ya toh, Streetfire aku punya, terus Honda Versa itu aku juga punya, itu gearnya ngetrek semua bro. Nggak tahu kenapa kok nggak dirubah aja yo di motor CBR ini ya kan. Untuk gearnya itu ngetrek banget, meskipun ada solusinya yo, kalian bisa sering-sering untuk melumasi dan mengencangkan rantainya, atau semisal punya budget lebih ya bisa kalian ganti gear dan rantainya dengan aftermarket seperti itu bro. Jadi itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua menurutku itu ada pada bagian performance bro. Untuk kalian yang mau beli motor kelas 150 cc khususnya All New CBR ini, karena aku lagi ngebahas motor ini ya kan, untuk kalian yang suka kencang-kencangan di jalan, mementingkan top speed, itu sangat gak cocok untuk motor ini bro. Karena apa? Menurutku motor ini itu hanya sebatas motor Supra yang diberi firing. Jadi motor Supra sih juga ganteng ngono lho. Mesinnya ki podo bro. Jadi ini gear motor Supra sing dilemuk awake ngono ya, dadi ginu-ginu ya kan. Jadi gak cocok sama sekali untuk kalian yang suka performa lebih di motor 150 cc. Ini lemot bro. Lalu untuk bagian ketiga itu ada pada bagian spare part bro. Spare partnya itu cukup sulit bro. Spare partnya cukup sulit didapat, meskipun yang KW-KW nya banyak yo dari motor versi Honda yang sebelumnya. Tapi kalau motor ini itu sulit bro, kan motor masih baru ya, masih 1 tahunan. Aku kemarin iseng-iseng mau cari batok depannya ini, karena aku ada mau sedikit project untuk karbon batok depannya ini ya toh. Aku nyari itu harganya cukup fantastis dan cukup lama indennya, dan aku mengurungkan niat untuk membeli gitu. Gila gak? Aku nggak tahu, mungkin nanti jangka panjang ke depannya yo pasti bakalan ada aja gitu, ready stock gitu kan. Tapi untuk sekarang ini udah mau 1 tahun, untuk part-partnya itu cukup sulit bro dijumpai. Dan bukan aku aja bro yang memastikan ini, itu ada, kan aku ikut itu apa, komunitas grup di Facebook itu. Aku lihat juga banyak teman-teman yang crash, innalillahi ya, semoga cepat membaik. Jadi aku lihat teman-teman yang crash mau cari ya part-part body-body gini tuh cukup sulit didapat seperti itu bro. Dan mungkin itu tadi hal-hal yang bikin motor ini nggak layak untuk kalian beli pada tahun 2022. Dan sekarang kita mulai yang layaknya ya menurutku kan.
Oke, kita mulai dari yang pertama, yang membuat motor ini cocok untuk dibeli, masih layak untuk dibeli pada tahun ini 2022. Itu ada pada bagian desain menurutku bro. Untuk desain ini opsional. Kenapa aku bilang opsional? Karena selera saya sama selera kalian pasti ada yang berbeda, gak mungkin sama. Tapi ini menurut pendapatku aja, motor ini ganteng banget bro. Hanya butuh sedikit tangan halus kalian, ya kan? Ya moles-moles sedikit lah, kasih part ya, buat simpel-simpel aja pasti ganteng. Memang dari lahir pun motor ini udah cukup terlihat ganteng bro menurutku. Untuk mejeng gitu nggak malu-maluin ya kan. Pokoknya wes ganteng banget lah, fix no debat. Nah masalah ganteng menurutku ini paling ganteng. Kalau masalah ganteng loh ya, itu opsional, sekali lagi aku bilang. Itu hal yang pertama ya kan. Lalu hal yang kedua yang membuat motor ini sangat layak dibeli ya kan, itu ada pada bagian handling bro. Handlingnya cukup nyaman, cukup kenul-kenul ditumpai yoto empuk. Pokoknya motor ini nyaman banget bro. Joknya lebar ya kan, empuk. Terus kalau misalnya kita bawa boncengan gitu ya nggak menyiksa banget. Misalnya kalian bonceng ke ibu meneng pasar ya kan, coba tuh itu nggak menyiksa mama kalian gitu bro, karena jok belakangnya cukup lebar yo. Jadi ini motor yang paling nyaman, handlingnya paling enak menurutku. Dibawa jalan jauh juga pegelnya itu ya wes 2 jaman perjalanan. Aku pernah waktu itu ke mana itu namanya, ke Solo ya, itu 2 jaman baru aku merasa pegel untuk motor ini. Lalu hal yang ketiga bro, tak bahas yo. Untuk hal ketiga ini itu ada pada bagian postur tubuh bro. Kalian bakalan cocok banget naik motor ini dengan postur tubuh yang ya 150 cc, 150 cm, 150 cm, 160 cm, 170 cm itu masih masuk banget untuk motor ini. Jadi kalian bakalan cocok banget bro. Karena untuk motor ini jarak dari stang ke tangki sini kita nggak terlalu lebahan ya untuk memegang stangnya. Jadi untuk napak kaki itu masih cukup enak. Pokoknya posisi ridingnya itu cukup enak bro motor ini. Lalu yang nomor 4 bro sekarang, yang membuat motor ini masih layak, itu ada pada bagian bensin bro. Bensinnya cukup irit ya kan. Bensinnya itu sangat irit menurutku bro malah ya kan. Aku nggak tahu karena nggak pernah nyoba brand lain, belum pernah nyobain gitu ya motornya temanku apa gimana. Jadi aku nggak bisa bandingin. Motor ini cukup terbilang irit bro. Tentunya itu di setiap orang bakalan berbeda-beda, nggak akan sama bro, karena itu tergantung dari gaya riding kita. Kalian nek tangannya ora di sekolahnya kakean betot pengen top speed terus yo boros bensinmu. Kalau orang kayak aku gini kan santai numpak motor ngonten ngene yo, jarang tuh kalian lihat aku kenceng-kencengan ini jarang. Aduh udan, udan nggak masuk. Kamera aku bunyi. Aduh dari sundel iki lagi nggak masuk. Sebro kamera bosok menaik kena udan konslet iki. Sik. Ah, kiri. Ah, kiri sik. Aduh. Udan lurus. Dan mungkin itu tadi aja ya, tak tutup gue karena hujan, aku rak sido neng bang. Mungkin ini dulu aja pembahasannya. Kalau kalian ingin mengambil All New CBR 150R yang terbaru ini, menurutku masih sangat worth it untuk ambil motor ini bro. Bodinya ganteng, handlingnya enak. Tetapi untuk kalian yang tipikal orang suka dengan performance yang lebih, mengharapkan performance yang lebih di motor 150cc, ini sangat gak cocok bro buat kalian. Jadi nek kalian orang-orang kayak aku yang nggak terlalu mentingin performance ya, ini cocok banget buat dibeli kayak gitu ya kan. Yes, tak akhiri bae, rak penak ono wong ya kan. Kalau kalian suka jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Cap Imun Moto bro. Di share ke teman-teman kalian. Jangan lupa di follow juga Instagram pun. Cap Imun Moto, pamit undur diri, bye bye.
Dan nggak masuk saya copot kamera. Bye bye.